Di sini kelompok kami akan menyampaikan mengenai analisis strategi bisnis MPV, IRR, dan DPB pada Golden Restoran Jakarta. Restoran Golden berlokasi di Senayan, Jakarta Selatan. Adanya persaingan yang ketat dan pertumbuhan ekonomi yang kurang begitu bagus, penjualan restoran merusut tajam. Oleh karena itu, dilakukanlah peneliti yang mengkaji strategi bisnis yang efektif, membuat budget keuangan, dan memformulasikan struktur modal kerja yang efektif. Perumusan masalah yang dibahas adalah nilai NDV dan IRR dari penjualan restoran terhadap kelayakan investasi. Efek dari PI dan DPB restoran pada tingkat pengembangan investasi dan juga hasil analisis NPV, IRR, PI, dan DPB pada perumusan strategi restoran. Dari hasil analisa penelitian yang langsung sederhana dengan acuan data tahun sebelumnya, diharapkan terjadi peningkatan penjualan sampai dengan 90% per tahun dan memberikan positif NPV yang cukup signifikan dan IRR mencapai hampir 20% yang mana lebih tinggi dari harapan semula 15% serta titik impas mencapai dalam 4 sampai dengan 7 tahun. Golden Seafood Restaurant dengan nama awal Kirin Restoran pertama kali dibuka pada bulan September 2002 dengan investasi senilai hampir 2 juta US dollar didanai secara pribadi. Pada awalnya, Kirin Seafood memperoleh penjualan yang sangat baik, tetapi kira-kira melewati 6 bulan penjualannya turun secara drastis dikarenakan persepsi pelanggan terhadap harga makanan terlalu mahal dibandingkan restoran sejenis yang ada. Hal ini dapat dilihat dari nilai yang dikenakan Kirin restoran berkisar 200.000 per kepala, sedangkan restoran sekelas lainnya di Jalan Sudirman, tepatnya di Gedung Lipo, berkisaran 150.000. Karena performa yang tidak menguntungkan tersebut, oleh pemilik restoran diberi nama baru yaitu Golden Seafood Restaurant, dengan maksud membuat persepsi baru dan lingkungan bisnis yang baru. Masalah lain yang dihadapi adalah pemilik restoran berinvestasi terlalu berlebihan dalam bisnis ini, yang mana membuat arus kas perusahaan menjadi sangat ketat sehingga cukup sulit baginya melakukan restrukturisasi restoran sesuai permintaan pasar. Hal ini juga mempengaruhi untuk memperoleh cukup pendapatan, menutupi biaya operasional, dan mencapai titik impas dengan cepat. Metodologi penelitian, identifikasi variabel. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan beberapa variabel, yaitu yang pertama, Net Present Value atau NPV, yang kedua, Internet Rate of Return atau IRR, yang ketiga, Discount Payback Period atau DPB, yang keempat, Profitabilitas Index atau PI. Definisi operasional variabel. Yang pertama, Net Present Value atau NPV. Metode ini adalah suatu ukuran putusan pembelanjaan modal nilai saat ini yang digambarkan sebagai dari arus kas bebas sesudah pajak setelah pengeluaran proyek yang awal. NPV dapat ditentukan sebagai berikut. Keterangannya, CVT merupakan arus kas bebas tahunan dalam periode waktu. K merupakan suku bunga diskon yang sesuai, kebutuhan tarif hasil atau biaya modal. IO merupakan pengeluaran awal tunai, dan N jangka waktu proyek yang diharapkan. Yang kedua, Internal Rate of Return atau IRR. Tingkat keuntungan internal digambarkan sebagai suku bunga diskon yang sama dengan arus kas saat ini dari proyek arus kas net masa depan, itu dengan biaya pengeluaran tunai proyek yang awal. Perhitungan IRR sebagai berikut. PV dari penerimaan kas sama dengan PV dari pengeluaran kas. Jika kita mengubah urutannya, PV dari penerimaan kas kurangi PV dari pengeluaran kas sama dengan 0. Dapat ditulis sebagai berikut. CVT merupakan arus kas bebas tahunan dalam periode waktu. K merupakan suku bunga diskon yang sesuai, kebutuhan tarif hasil atau biaya modal. IO pengeluaran awal tunai, dan N jangka waktu proyek yang diharapkan. Yang ketiga, Discount Payback Period atau DPB didefinisikan dengan banyaknya tahun yang dibutuhkan untuk memulihkan pengeluaran tunai awal dari arus kas neto diskon. DPB dapat ditulis sebagai berikut. Tahun terakhir ACC PV negatif plus ACC PV tahun terakhir negatif min PV tahun terakhir negatif.
Profitabilitas Index atau PI. Indeks profitabilitas atau hasil keuntungan biaya adalah rasio nilai sekarang ini dari arus kas bebas masa depan dari pengeluaran perdana. Diformulasikan sebagai berikut. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari kuesioner hasil wawancara dengan responden, dan data sekunder data teknologi PLTL, karakteristik daerah penelitian, dan data pendukung lain dari instansi terkait. Pengambilan contoh dilakukan secara proportif berdasarkan kriteria penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kondisi oceanografi teknis PLTAL dan analisis biaya manfaat finansial. Analisis kondisi oceanografi bertujuan untuk menggambarkan kondisi lingkungan terhadap pengembangan energi arus laut. Data yang dibutuhkan berupa data sekunder dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG dan Badan Pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPH BPPT, serta Dinas Hidrografi dan Oceanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dishidros TNI AL. Pengolahan dilakukan menggunakan Microsoft Office, Excel, dan WordPad. Analisis teknis dilakukan untuk mengetahui daya listrik yang dihasilkan dari konversi energi arus laut. Analisis teknis juga dilakukan untuk mengetahui penyesuaian harga listrik berdasarkan teknologi dan biaya investasi. Penentuan harga listrik yaitu dengan persamaan Luhur et al. Analisis biaya manfaat dilakukan untuk mengetahui kelayakan finansial investasi pembangkit energi listrik tenaga arus laut. Ada 3 kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan layak atau tidak layak suatu program untuk dijalankan atau diinvestasikan, yaitu net present value, net benefits cost, dan internal rate of return. Perhitungan penjualan listrik dalam analisis biaya manfaat menggunakan tarif dasar listrik berdasarkan tarif golongan kantor pemerintah dan penerangan jalan, yaitu sebesar Rp997. Penentuan tarif dasar berdasarkan pertimbangan pengembangan PLTAL dilakukan oleh pemerintah dan masih dalam tahap uji coba teknologi. Penentuan nilai break-even point atau BEP juga dilakukan untuk mengetahui titik impas dari investasi PLTAL terhadap tarif dasar listrik yang ditetapkan. Analisis sensitivitas dilakukan untuk menggambarkan pengaruh yang terjadi akibat keadaan yang berubah-ubah seperti penurunan produksi listrik dan kenaikan biaya pengeluaran. Asumsi yang digunakan antara lain penurunan produksi listrik sebesar 30%. Karena kondisi lingkungan yang tidak menentu, kecepatan arus yang tidak stabil, atau mekanisme konversi energi listrik yang tidak beroperasi secara optimal, dan kenaikan biaya harga input sebesar 20% karena berpengaruh kenaikan harga bahan atau material suku cadang teknologi PLTAL. Analisis dan pembahasan proyeksi rugi laba pada 4 tahun ke depan. Tabel 1. Peramalan dari laporan rugi laba dari 2007 sampai 2010. Penjualan pada tahun 2007 senilai Rp14.338.560. Pada tahun 2008 senilai Rp23.964.264. Pada tahun 2009 senilai Rp53.928.202. Pada tahun 2010 senilai Rp102.463.583. Biaya operasi. Biaya operasi didapatkan dari biaya pokok dan keuntungan kotor. Pada tahun 2007 senilai Rp5.676.116. Pada tahun 2008 senilai Rp10.784.620. Pada tahun 2009 senilai Rp20.483.583.
Rp490.778 pada tahun 2010 senilai Rp38.932.478. Penjualan dari 2007 sampai 2010 meningkat hingga 90% oleh karena tim manajemen yang baru dan strategi yang baru. Selanjutnya yaitu net present value. Berdasarkan kalkulasi kami, untuk yang selanjutnya yaitu ada analisis dan pembahasan pada diskon payback period. Perhitungan ini menunjukkan bahwa titik impas dari proyek mempunyai waktu keuangan dalam pemikiran berada pada 6,54 tahun, di mana sekitar 6 tahun dan 6 tahun 6 bulan. Dan ini bukan suatu pertimbangan gambaran yang buruk bahwa bisnis telah melewati suatu awal yang buruk dan melewati beberapa restrukturisasi. Untuk yang selanjutnya ada analisa skenario. Analisa skenario ini menciptakan 4 skenario yang membantu kita menunjukkan dengan tepat kondisi restoran yang ada. Restoran mempunyai kapasitas sebesar 400 orang pada satu kedatangan yang bersamaan dan pengeluaran rata-rata yang ada dari tiap pelanggan selama makan siang dan waktu makan malam. Nah, analisa skenario ini bisa dilihat pada tabel 2, yaitu tabel ini dalam bentuk ribuan rupiah. Terus kapasitas per hari ada 400 orang dan satu minggu mempunyai 7 hari kerja. Kemudian rata-rata pengeluaran ditetapkan dengan menambahkan bentuk penjualan dalam satu hari tertentu selama makan siang atau makan malam dan membaginya dengan jumlah pelanggan. Dan selanjutnya yaitu ada kondisi terbaik. Dari tabel di atas, kita berasumsi berdasarkan hasil wawancara pemilik bahwa selama kondisi terbaik yaitu sebesar 80% dari jumlah kapasitas keseluruhan mingguan sebesar 2.800 orang atau 400 orang per hari. Dan ini akan muncul selama waktu makan siang dan sebesar 7. Untuk yang selanjutnya yaitu ada analisis biaya manfaat finansial. Analisis biaya manfaat finansial atau kelayakan investasi PLTAL dilakukan dengan menyusun skenario investasi dan beberapa asumsi dalam pembangunan PLTAL, serta menggunakan tingkat suku bunga 7,5%. Skenario investasi PLTAL yang dilakukan antara lain skenario 1 merupakan 1 unit PLTAL berkapasitas 10 kW, skenario 2 dengan 2 unit PLTAL berkapasitas 20 kW, dan skenario 3 dengan 3 unit PLTAL berkapasitas 30 kW, serta skenario 4 dengan unit PLTAL dengan berkapasitas 3 MW, atau rencana pengembangan PLTAL pemerintah tahun 2014. Kondisi baik berasumsi dalam kondisi baik sebesar 60% dari kapasitas jumlah keseluruhan mingguan 2.800 orang atau 400 orang setiap harinya yang akan muncul selama waktu makan siang dan sebesar 50% selama waktu makan malam yang memberi penjualan tahunan sebesar 24.864. Kondisi tidak baik. Perumpamaan dalam kondisi tidak baik sebesar 30% dari kapasitas jumlah keseluruhan mingguan 2.800 orang atau 400 orang setiap harinya dengan muncul selama waktu makan siang dan 20% selama waktu makan malam yang akan memberikan penjualan tahunan sebesar 12.432. Kondisi paling buruk. Perumpamaan dalam kondisi paling buruk sebesar 15% dari kapasitas jumlah keseluruhan mingguan 2.800 orang atau 400 orang setiap harinya dengan muncul pada waktu makan siang dan 20% selama waktu makan malam yang memberikan penjualan tahunan sebesar 5.376. Selanjutnya adalah analisis sensitivitas. Di dalam melakukan analisis ini, kita harus membuat lebih banyak asumsi. Sebagian dari asumsi ini adalah yang pertama, biaya operasional naik menjadi lebih dari 40% dari penjualan karena peningkatan di dalam upah minimum dan harga bahan bakar dengan penjualan yang tetap. Yang kedua adalah pengurangan harga jual barang pokok yang menjadi 35% dari penjualan dengan mengganti rasio bahan diimpor dengan bahan lokal.
dengan tingkat penjualan yang sama. Dan yang ketiga, peningkatan promosi menjadi 1% dari penjualan yang akhirnya meningkatkan biaya operasional sebesar 39% dan meningkatkan penjualan 20% dari yang diramalkan. Dan yang keempat, inflasi meningkat sebesar 1% yang akan menurunkan daya beli masyarakat Indonesia dan mengurangi penjualan sebesar 10% dari prediksi asli dan juga meningkatkan biaya operasional menjadi 39%. Yang kelima, penjualan menurun di bawah proyeksi target hanya 15% yang membuatnya meningkat 75% per tahun. Hasil berdasarkan penelitian dan perhitungan. Yang pertama, ramalan asli. Yang kedua, peningkatan biaya operasional menjadi 40%. Yang ketiga, pengurangan harga pokok barang terjual yang terjadi 35%. Dan yang keempat, peningkatan promosi sebesar 1% dari penjualan. Yang kelima, inflasi meningkat hingga 1%. Yang keenam, penjualan menurun di bawah harapan sebesar 15%. Dan yang terakhir, penjualan hanya naik sebesar 73%. Kita dapat mengamati dari 3 diagram di bawah ini. Yang pertama, gambar 1 net present value for the above 7 condition. Seperti kita dapat lihat dari diagram di atas, kondisi 3 dan 4 mempunyai dampak yang paling tinggi pada hasil akhir NPV. Hasil tersebut mengandalkan nilai dari peramalan asli NPV. Hal ini juga berarti bahwa dua variabel ini mempunyai dampak yang terbesar dalam kemampuan keuntungan dan kinerja dari perusahaan. Kita juga lihat bahwa di kondisi 2 dan 5, NPV turun banyak dibanding dengan peramalan yang asli. NPV berkurang atas 60% untuk kondisi 2 dan berkurang di atas 87% di kondisi 5. Hal tersebut menunjukkan bahwa dua kondisi ini harus diantisipasi oleh tim manajemen dan seharusnya mereka mampu memodifikasi strategi mereka untuk dapat bertahan terhadap pengaruhnya. Juga untuk kondisi 6 yang menunjukkan bahwa jika penjualan turun di bawah target yang diharapkan sebesar 15%, NPV itu masih positif, tetapi harus di atas 73%. Untuk menghindari negatif NPV pada kondisi 7, meskipun demikian telah meningkatkan keuntungan positif, hal tersebut masih tidak mampu menghasilkan NPV yang positif. Di gambar 2 ini tingkat keuntungan internal 7 kondisi. Serupa dengan gambar tersebut, kondisi 3 dan 4 akan memiliki nilai hasil internal yang paling tinggi dan kondisi 2 dan 5 yang merupakan paling rendah. Untuk semua kondisi kecuali kondisi 7 mempunyai NPV positif. IRR juga di atas 15% untuk kondisi 7. IRR masih 15%, tetapi itu masih tidak cukup untuk menghasilkan NPV positif. Nah, di gambar 3, indeks profitabilitas untuk 7 kondisi ini untuk semua kondisi kecuali kondisi 7 masih di atas 1. Hal ini terjadi sebelum proyek ini positif sebagai imbalan dan mempunyai kesempatan yang besar untuk menjadi sukses. Sama seperti hal yang lain, kondisi 3 dan 4 mempunyai suatu indeks profitabilitas dekat dengan 1,5 dan kondisi 2 dan 3 mempunyai suatu indeks profitabilitas hanya sedikit di atas 1. Kondisi 7 mempunyai PI sebesar 1, yang berarti proyek tersebut dapat berjalan dengan sukses adalah jumlah minimum yang ditargetkan dari penjualan setiap tahunnya. Selanjutnya ada hasil analisis sensitivitas. Setelah mengamati diagram di atas dan membuat perhitungan, kita menemukan bahwa biaya operasi dan harga jual pokok memainkan peran yang besar dalam hasil dari keuntungan. Hanya dengan meningkatkan biaya operasi sebesar 2% mampu menurunkan NPV sebesar 60%. Bagaimanapun, kita juga melihat bahwa dengan mengurangi barang yang dijual sebesar 3% mampu menggandakan jumlah dari NPV. Nah, untuk struktur modal menggunakan sedikit asumsi pada beberapa poin, seperti suku bunga yang tidak ada imbal hasil dari unit bisnis pemilik yang lain. Selama 3 tahun terakhir, suku bunga sudah berubah-ubah dari yang hanya 13% hingga 18%. Kita dapat berasumsi bahwa tingkat bunga akan tetap pada 16% setiap tahun sampai 2010. Juga dari wawancara peneliti, pemilik kita diberitahu bahwa unit bisnisnya
Yang lain keuntungan bersih sekitar 20% sesudah pajak. Dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa dengan mengembalikan maksimum 5 miliar kepada unit bisnis lain dari pemilik dan menggunakan pinjaman bank, kita akan masih menerima NPV positif karena internal rate return sebesar 17% adalah lebih tinggi dibanding pinjaman bank sebesar 16%. Nah, untuk selanjutnya ini ada tabel projected income statement dari 2007 sampai 2010 dengan bunga bank 16%. Dapat dilihat di atas bahwa pengambilan pinjaman dari bank dan membayar bunga 16%, NPV masih positif dan IRR masih pada tingkat 17% dengan mengembalikan 5 miliar kepada unit bisnis yang lain dari pemilik usaha. Nah, pemilik mendapatkan pendapatan tambahan bersih sebesar 20%. Jika kita memutuskan untuk bermain hati-hati dan berada tetap pada strategi yang ada, akan terjadi peluang kerugian sebesar 1 miliar untuk pemilik yang merupakan 20% dari 5 miliar. Sesungguhnya dengan melaksanakan hal tersebut, kita tidak harus membayar bunga dan hasil tersebut menurunkan risiko restoran Golden. Selanjutnya, merumuskan dan implementasi strategi bisnis. Tujuan yang akan dilaksanakan ketika menetapkan restoran Golden perlu untuk melakukan kenaikan penjualan 90% setiap tahun bagi pemilik untuk mencapai titik impas dalam waktu kurang dari 7 tahun. Jika penjualan hanya meningkat 73%, keuntungan masih sebagai hal positif. Akan tetapi, nilai NPV-nya akan negatif dan membutuhkan waktu lebih dari 7 tahun untuk pemilik kepada titik impas. Jika ini terjadi, strategi sudah gagal. Sangat penting bagi tim manajemen untuk mengetahui bahwa angka penjualan harus naik di atas 75% untuk menjadikan NPV positif dan untuk berada di titik impas di dalam waktu kurang dari 7 tahun. Ada beberapa kesimpulan dari jurnal yang dibahas tadi, yaitu jika dilihat dari hasil analisa perhitungan, salah satunya NPV menghasilkan arus kas positif, yang artinya bisnis ini cukup menguntungkan. Dari perhitungan IRR sebesar 20% dapat dilihat bahwa bisnis ini dapat diandalkan untuk jenis bidang industri yang sama. Dari tahun 2005 dan awal tahun 2006, persentase bunga bergerak di antara 14% sampai dengan 16%. Dari analisa discounted payback period, restoran ini hanya membutuhkan 6 tahun 7 bulan untuk kembali modal. Dengan catatan, pada situasi ekonomi yang normal dan menjalankan secara proporsional dari usulan jurnal ini. Begitu juga halnya dengan profitabilitas indeks, menghasilkan angka di atas 1, yang artinya investasi restoran ini masih menghasilkan DNA berprospek bagus. Secara umum 6 tahun 7 bulan dapat dikatakan cukup cepat jika dibandingkan dengan data investasi awal yang telah dilakukan dan kerugian yang terjadi tahun 2004. Jika dilihat dari analisa rasio tahun 2003 dan 2004, ada indikasi penurunan tren pasar. Hal ini terutama disebabkan kondisi perekonomian yang belum kondusif akibat pengaruh resesi ekonomi dan kenaikan BBM. Kenaikan harga barang dan minyak menyebabkan tingginya biaya operasional dan pengaruh inflasi juga mengurangi daya beli.